Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Akbar ya. Pada video kali ini yang berjudul persamaan dan pertidaksamaan linear part 4. Ini adalah sambungan dari video untuk materi persamaan dan pertidaksamaan linear. Pada part 4 ini saya akan fokus ke pembahasan pertidaksamaan nilai mutlak ya. Jadi kalau pada part 1 itu adalah persamaan linear, part 2 itu tentang persamaan nilai mutlak, part 3 itu pertidaksamaan nilai mutlak, pertidaksamaan, part 4 ini pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, jadi saya yakin teman-teman masih ingat apa itu pertidaksamaan ya, yang menggunakan tanda ketidaksamaannya, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, sementara nilai mutlak ya teman-teman tahu itulah yang membuat jadi positif. Nah, untuk mengingatkan kembali definisi nilai mutlak yang seperti ini. Jadi nilai mutlak dari bilangan real X ditulis mutlak X ya, seperti ini ada tanda pagar di kiri kanan. Dengan sifat pertama itu mutlak X sama dengan X ya, jika X lebih dari sama dengan 0. Sifat kedua mutlak X akan bernilai negatif X jika X kurang dari 0 dan dia akan bernilai 0 jika X sama dengan 0. Ya, maksud dari ini ialah misal yang pertama mutlak 5. Mutlak 5 itu akan sama dengan 5. Kenapa? Karena yang di dalam tanda mutlak ini kan X toh. Dia mutlak X akan sama dengan X. Karena 5 ya, karena X lebih dekat sama dengan 0. Kan X-nya jadi 5, maka dia langsung 5. Tapi kalau yang kedua, mutlak negatif 3 itu akan bernilai negatif dikali negatif 3. Kenapa dikalikan dengan negatif lagi? Karena yang di dalam ini adalah negatif 3 sebagai X-nya. Sementara dia kurang dari 0, maka harus dikalikan dengan negatif. Sehingga dia tetap 3. Kalau dia mutlak 0, dia tetap 0 ya. Saya rasa itu saja untuk mengingatkan kembali. Ya. Nah, ini ada sifat-sifat nilai mutlak. Teman-teman bisa lihat. Ya, bisa di pause videonya untuk dicatat kembali ya. Yang akan sering kita gunakan adalah yang dua ini ya, untuk di pertidaksamaan. Jadi dua ini yang utama sekali. Tetapi yang lain ini untuk jaga-jaga misal ada bentuk soal yang akan menggunakannya. Jadi ingat, kalau mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka dia itu berada di antara negatif A dan A ya. Dia berada di antara ini. Tapi kalau dia lebih dari atau sama dengan, maka dia itu X-nya lebih dari atau sama dengan A, atau ya, dia ada kata atau X-nya kurang dari atau sama dengan negatif A. Jadi biasanya kalau di garis bilangan dia seperti ini. Misalnya ada garis bilangan kan. Terus ini ada bilangan. Misal ini A, ini B. Nah, kalau yang ini, situasi yang ini tuh berarti di sini X-nya. Berada di antara. Tapi kalau yang ini, itu ada di sini X-nya. Ada di sini ya, ke arah sana, ada dari sini. Jadi ini lebih dari, ini kurang dari. Seperti itu ya. Nah, kita langsung saja biar teman-teman tambah lancar dan bisa lebih paham, langsung ke contoh soal dan pembahasan. Nah, tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 3 dikurang 5X ya, untuk mutlak ini lebih dari 1. Nah, ini karena ingat ya, ini adalah tanda mutlak. Jadi jangan berpatokan karena di sini ada mutlak X-nya. Jadi yang sifat tadi itu berlaku semua. Apapun yang ada dalam tanda mutlak itu adalah mutlak X-nya ya. Sifat itu yang dimaksud. Jadi bukan hanya di 5X ini ya. Jadi ini tuh mutlak X ya. Semua ini adalah X-nya. Lebih dari A. Satu ini adalah A-nya. Nah, kalau sifat mutlak X lebih dari A berarti yang kita pakai X lebih dari A atau X kurang dari negatif A. Nah, sehingga ini menjadi 3 dikurang 5X itu lebih dari 1 atau 3 dikurang 5X itu kurang dari negatif 1. Ya. Nah, saya selesaikan yang ini dulu ya. Perhatikan, untuk ini 3 dikurang 5X lebih dari 1. Kita hanya mencari nilai X, maka di pertidaksamaan kemarin kalian sudah memahami. Kita hilangkan dulu 3-nya ini. Berarti kedua ruas kita jumlahkan dengan negatif 3. Karena ini positif. Kalau yang negatif berarti kedua ruas kita jumlahkan dengan positif. Negatif 3 ditambah 3 dikurang 5X lebih dari 1 dikurang 3. Ini habis, tersisa tinggal negatif 5X. Lebih dari 1 kurang 3 negatif 2. Nah, kita hanya butuh nilai X-nya. Yang dicari nilai X berarti di sini ada negatif 5X. Maka kedua ruas kita bagi dengan negatif 5. Negatif 5. Ini juga dibagi dengan negatif 5. Aduh, maaf.
Setiap kali kita membagi dengan negatif, untuk tanda pertidaksamaan itu akan berbalik ya. Jadi negatif 5x per negatif 5. Ini lebih dari, jadi tanda kurang dari karena dibagi dengan negatif. Negatif 2 per negatif 5. Ini tersisa tinggal x kurang dari 2 per 5. Jadi itu yang pertama. Terus penyelesaian yang ini sama seperti tadi. Ya, jadi negatif 3 tambah 3 dikurang 5x kurang dari negatif 1 kurang 3 ya. Kedua ruas kita jumlahkan dengan negatif 3. Ini habis, tersisa tinggal negatif 5x kurang dari negatif 1 kurang 3 negatif 4 ya. Nah, ini negatif. Jadi kedua ruas kita bagi dengan negatif 5 dan tandanya akan berbalik. Sehingga negatif 5x dibagi negatif 5 lebih dari negatif 4 per negatif 5. Nah, jadilah dia x lebih dari negatif 4 per 5. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x itu kurang dari 2 per 5 atau x lebih dari negatif 4 per 5. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh selanjutnya. Tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan mutlak x kurang 2 kurang dari sama dengan 3 ya. Kalau tadi tandanya lebih dari, sekarang kita tandanya kurang dari. Nah, ingat, kalau tandanya kurang dari, itu berarti ya mutlak x kurang dari atau sama dengan a, maka berarti x-nya ada di antara kan? Ada di antara negatif a dan ada di antara negatif a dan a. Maka ini langsung saja x kurang 2 itu berada di antara negatif 3 dan berada di antara positif 3. Nah, kita kan hanya mencari x-nya. Maka biar enak kita menghilangkan 2 ini. Maka ketiga ruas ya, ini ruas tengah, ini ruas kiri dan ruas kanan akan saya jumlahkan dengan positif 2. Kenapa? Karena kita hanya butuh x-nya. Jadi sini negatif 3 ditambah 2 kurang dari x kurang 2 tambah 2 ya. Kurang dari 3 ditambah 2. Kenapa harus tambah dengan 2? Teman-teman ingat di pertidaksamaan kita mau menghilangkannya berarti dijumlahkan dengan lawannya agar dia menjadi 0. Nah, ini negatif 3 tambah 2 itu negatif 1 kurang dari, di sini tinggal x kan? Negatif 2 tambah 2 kan 0. Tinggal x kurang dari 3 tambah 2 5. Maka dapatlah solusinya. Jadi himpunan penyelesaian untuk ini persamaan x mutlak x kurang 2 kurang dari sama dengan 3 itu adalah x, di mana x berada di antara negatif 1 dan 5. Ya, seperti itu saja ya. Ya, contoh selanjutnya ya, contoh ketiga. Mutlak, ini mutlak x ya, di sini i a-nya bertingkat sebagai a. Aduh, maaf. Ya, ini mutlak x-nya, ini mutlak a. Jadi ini ya. Nah, kalau dapat seperti ini, maka cara mengerjakannya kalian harus ingat ada sifat mutlak x itu sama dengan ya, mutlak x itu sama dengan akar x kuadrat. Ya, mutlak x itu sama dengan akar x kuadrat. Jadi ini itu bisa misalnya kalau mau dimisalkan berarti kalau ada mutlak x lebih dari a, maka ini sama dengan akar x kuadrat lebih dari a. Nah, supaya akar ini hilang, tertinggal x kuadrat, jadi kedua ruas dipangkatkan 2 kan, sehingga di sini tertinggal x kuadrat lebih dari a kuadrat. Nah, ini bisa ya. Kedua ruas ini, saya pangkatkan 2, di sini saya pangkatkan 2. Nah, ini kan kalau dipangkatkan 2, akarnya hilang. Nah, jadi x kuadrat lebih dari a kuadrat. Nah, dari ini saya pindah ke sini ya. Pemisalan ini saya gunakan di sini sehingga menjadi 5x dikurang 7 per pangkat 2 itu lebih dari 2x tambah 1 per pangkat 2. Nah, ini kemudian bisa saya buat menjadi, yang ini pindah ruas ke kiri ya, kedua ruas saya jumlahkan dengan 2x tambah 1 kuadrat. Jadi 5x kurang 7 berpangkat 2 itu saya kurangi dengan 2x tambah 1 berpangkat 2 lebih dari 2x tambah 1 berpangkat 2 dikurang 2x tambah 1 berpangkat 2. Kenapa harus dikurangi? Karena tujuan kita membuat salah satu ruasnya menjadi 0 ya, biar semuanya terkumpul di salah satu ruas. Jadi terfokus di satu ruas, entah itu ruas kiri atau ruas kanan. Ini saya pilih ruas kiri fokusnya. Nah, ini menjadi, yang ini kan jadi 0 kan, menjadi 0. Nah, sementara yang ini itu bentuknya kalau teman-teman lihat sama dengan bentuk ini. A kuadrat dikurang B kuadrat. Ya, selisih kuadrat.
Nah, kita tahu bersama kalau selisih kuadrat itu bisa dibuat jadi A tambah B dikali A dikurang B, ya kan? Sehingga ini langsung saja saya ubah jadi seperti ini ya. Nah, menjadi 5x dikurang 7 ditambah ini 2x tambah 1 dikali ya A tambah B kali A kurang B. Ininya dikurangi. 5x dikurang 7 ya dikurang 2x tambah 1. Nah, ini kemudian kita selesaikan ya, yang sama koefisiennya bisa yang sejenis atau satu suku bisa dioperasikan. 5x tambah 2x menjadi 7x ya dikurang 6 ya, negatif 7 tambah 1 negatif 6 dikali ini 5x dikurang 2x, 5x kurang 2x itu kan 3x. Negatif 7 dikurang 1 itu negatif 8 lebih dari 0. Nah, ini artinya berapa kali berapa sama dengan 0 kan? Berarti kita kasih jadi pembuat 0. Pembuat 0. Nah, 7x kurang 6 sama dengan 0. Karena bilangan berapa yang kita kali? Ini kan artinya misalnya negatif A ya, bilangan A kali B harus sama dengan 0. Jadi kita cari bilangan berapa yang kita kalikan dengan 0. Kan bilangan kalau kita mau kalikan dengan 0, entah salah satunya 0, bisa ini hasilnya 0, bisa ini sama dengan 0, atau dua-duanya 0. Maka kita buatlah pembuat 0 ya. 7x dikurang 6 sama dengan 0. Berarti 7x dikurang 6 tambah 6 sama dengan 0 ditambah 6. 7x sama dengan 6. X sama dengan 6 per 7 ya. X sama dengan 6 per 7. Oke. Nah yang ini. Untuk 3x kurang 8. Kita buat juga pembuat 0. 3x kurang 8 sama dengan 0 ya kan. Ini bisa sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan 8 ya. Pindah ke samping saja. X sama dengan 8 per 3. Nah. Kemudian kita masukkan ke garis bilangan. Ya, ingat ya di pertidaksamaan kan seperti itu. Nah, 6 per 7 itu tidak sampai 1. Berarti dia di sini. Tandanya kurang dari, tidak pakai sama dengan berarti kosong ya lingkarannya ya. 6 per 7. 8 per 3 itu lebih dari 1 berarti di sekitar sini. Tandanya juga tidak penuh, titiknya tidak penuh karena dia tidak sama dengan. Kalau sama dengan, kita hitamkan penuh kan. Saya sudah jelaskan di tanda yang di bab part 2 yang pertidaksamaan. Kemudian kita ambil titik kritis ya, kita coba. Di mana biasanya kita coba dengan 0. Di mana 0? 0 ada di sebelah kiri. Masukkan 0 ya. Saya uji 0. 0 kan ada di sini nih, deh. Ada 0. Saya uji ke persamaan ini. 7 dikali 0. Ya. 7 dikali 0 kurang 6. Terus 3 dikali 0 kurang 8. 7 kali 0, 0. Berarti negatif 6. 3 kali 0, 0 kurang 8. Negatif 8. Negatif kali negatif itu hasilnya positif. Berarti yang di sebelah sini akan jadi positif. Di sebelah sini pasti akan negatif. Di sebelah sini akan positif. Ingat, yang kita mau ambil adalah yang lebih dari. Lebih dari berarti positif. Maka yang ini. Jadi solusinya X kurang dari 6 per 7 atau X lebih dari 8 per 3. Kalau X-nya tadi ada di antara ini, berarti kita buat jadi di antara ya. Maka himpunan penyelesaiannya X, di mana X itu kurang dari 6 per 7 atau X kurang dari 8 per 3. Oh terbalik ya. Ini lebih dari. Ya seperti itu. Nah sekarang contoh selanjutnya. Ada mutlak lebih dari mutlak. Nah ingat tadi. Ya. Ada sifat mutlak A sama dengan A akar A kuadrat. Atau mutlak A kuadrat sama dengan A pangkat 2 ya. Ada sifat seperti ini. Sehingga ini bisa menjadi 2x kurang 3 ya mutlak. Lebih dari mutlak x kurang 8. Nah ini kan kalau saya pangkatkan 2 di sini. Sama kedua ruas saya pangkatkan 2 boleh ya kan. Maka ini itu sama saja dengan 2x kurang 3 berpangkat 2 ya. Berdasarkan sifat yang ini. Lebih dari
X kurang 8 berpangkat 2. Nah, kemudian ini saya buat salah satu ruas menjadi 0. Maka kedua ruas saya jumlahkan dengan negatif X kurang 8 ini. Jadi 2X kurang 3. Jadi 2X kurang 3 berpangkat 2. Itu saya kurangi dengan X kurang 8 berpangkat 2 lebih dari X kurang 8 berpangkat 2 dikurangi X kurang 8 berpangkat 2. Ini kan habis kan, jadi isi nanti lebih dari 0. Nah, yang ini tadi saya ulangi sekali lagi ya. A kuadrat kurang B kuadrat itu sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B. Maka bentuk ini itu bisa menjadi 2X kurang 3 ditambah X kurang 8 dikali 2X kurang 3 dikurang X kurang 8. Ini menjadi 2X tambah X kan 3X. Ya, 2X tambah X. Negatif 3 dengan kurang 8. Negatif 11. Dikali 2X kurang X. 2X kurang X itu X. Ya, negatif 3 dikurang negatif 8. Negatif 5. Ya. Negatif 3 dikurang negatif 8 itu positif 5 ya, maaf ya. Lebih dari 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cari pembuat 0. Pembuat 0. 3X kurang 11 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 11. Ya, 3X sama dengan 11. X sama dengan 11 per 3. Atau yang ini. X tambah 5 sama dengan 0. X sama dengan negatif 5 ya. Ingat ya, kenapa pakai pembuat 0? Karena hasil kali dua buah bilangan ya. Kita misalkan ini A. Ya, dalam kurung ini A, ini B. Ya, keseluruhan ini A, ini B. A dikali B berarti harus 0 atau lebih dari 0. Sementara bilangan yang kalau dikalikan itu bisa menghasilkan 0 itu kalau bukan A-nya 0, B-nya 0. Maka ini ya, 3X kurang 11 sama dengan 0 atau ini. Atau ini sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini kita tinggal masuk ke garis bilangan. Nah, lihat, negatif 5 itu negatif kan, berarti di ruas sebelah kiri. Tandanya lebih dari, tidak pakai sama dengan. Jadi tidak penuh lingkar ya. Kalau dia penuh di hitam tebal seperti ini. Tapi karena tidak sama dengan maka tidak boleh digambar penuh. Nah, negatif 5. Terus 11 per 3 ya. Dia positif pasti di kanan. Kemudian kita coba lakukan titik uji. Nah, kita biasa selalu coba dengan 0. 0 di mana? 0 ada di tengah-tengah. Kita coba 0. Masukkan ke persamaan ini. 3 dikali 0. Ya, kita coba. 3 dikali 0 dikurang 11. Yang ini 0 tambah 5. 3 kali 0 itu 0. Dikurang 11 dan negatif ya. Berarti negatif 11. 0 tambah 5 itu positif. Negatif kali positif. Ya, negatif kali positif itu negatif. Berarti di sini pasti negatif. Yang positif di mana? Di sebelah kanan dan kirinya. Jadi seperti itu. Kalau dia ada negatif pasti kiri dan kanannya positif. Kalau di sini positif berarti kiri kanannya negatif. Lihat. Di soal permintaannya lebih dari, berarti yang positif. Nah, berarti kita ambil daerah yang ini, yang positif. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X itu kurang dari negatif 5 atau X lebih dari 11 per 3. Ya. Oke, kita mulai dengan contoh selanjutnya. Ya, tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. Mutlak X kurang 3 ditambah mutlak X tambah 4 kurang dari atau sama dengan 7. Nah, ini langsung saja. Ingat sifat mutlak X kuadrat. Ya, mutlak X berpangkat 2 itu sama dengan X berpangkat 2 ya. Maka ini menjadi X kurang 3 pangkat 2. Ya, ini misal saya pangkatkan 2 semua. Ini pangkat 2, ini saya pangkatkan 2, ini juga saya pangkatkan 2. Biar adil kan, semua dipangkatkan 2. Berarti di bawah juga bisa X kurang 3 berpangkat 2 ditambah X tambah 4 berpangkat 2 kurang dari sama dengan 7 berpangkat 2, 4, 9. Nah, ini tinggal dijabarkan. X kurang 3 berpangkat 2 itu X kuadrat kurang 6X tambah 9 tambah X kuadrat tambah 8X tambah 16 ya. Ingat ya, X kurang 3 berpangkat 2 artinya X kurang 3 dikali X
kurang 3. Nah, kalian kalikan dulu ini. Ujung ini dengan ujung ini. Itu X kuadrat. Terus ujung ini dengan ujung yang sebelah sana. X dikali negatif 3. Negatif 3X. Kemudian yang ini. Negatif 3 kali X itu negatif 3X. Baru yang ujung dengan yang ujung. Negatif 3 kali negatif 3. Nah, itu positif 9. Jumlahkan yang bisa dijumlahkan yang sejenis. X kuadrat negatif 3X kurang 3X itu negatif 6X tambah 9. Cara yang sama berlaku untuk X tambah 4 ya. Silakan seperti ini. Oke, selanjut. Ini kurang dari sama dengan 4, 9. Sekarang saya akan menjumlahkan bilangan yang sejenis. X kuadrat, ini bisa saya jumlahkan X kuadrat karena sama-sama variabel X kuadrat menjadi 2X kuadrat. Nah, yang ini sama-sama punya variabel X, saya jumlahkan. Negatif 6 tambah 8. Negatif 6 ditambah 8 itu positif 2X ya. Kemudian yang ini, 9 ditambah 16 karena sama-sama konstanta. Positif 2, 5. Kurang dari sama dengan 4, 9. Nah, sekarang saya akan membuat dia menjadi kurang dari sama dengan 0. Berarti kedua ruas saya kurangi dengan negatif 4, 9. Ya. Saya kurangi dengan negatif 4, 9. Oke. Sehingga di sini menjadi 2X kuadrat ditambah 2X. 25 kurang 49 itu negatif 24. Kurang dari sama dengan di sini jadinya 0. Nah, sekarang semua ini punya koefisien 2 ya. 2 bisa dibagi 2, 2 bisa dibagi 2, 24 juga bisa dibagi 2. Atau ketiga-tiganya, ketiga suku ini bisa memiliki faktor 2. Jadi saya bisa bagi 2 semua. Ini saya bagi 2, ini saya bagi 2, ini saya bagi 2. 0 juga harus kita bagi 2. Ingat, kalau kita lakukan di sebelah kiri, di sebelah kanan juga. 2 dibagi 2 kan tinggal X kuadrat. Tinggal X kuadrat. Ini 2 dibagi 2 juga tinggal X, positif X. Negatif 24 bagi 2 itu negatif 12. Kurang dari sama dengan 0 bagi 2 tetap 0. Nah, sekarang kita cari pembuat 0. Berapa nilai X-nya ya? Ini adalah persamaan kuadrat. Kita akan mencari akar-akarnya. Maka kalau X kuadrat tambah X kurang 12 kurang dari sama dengan 0, maka di sini X kurang dari, kita cari bilangan yang kalau dikalikan menghasilkan negatif 12, ketika dijumlahkan menghasilkan positif 3. Itu adalah X tambah 4 dikali X kurang 3. Atau X sama dengan 4 atau X sama dengan 3, ini negatif ya, membuat 0. Ingat ya, pembuat 0 berarti X tambah 4 sama dengan 0. X tambah 4 sama dengan 0 berarti X sama dengan negatif 4. Kalau X kurang 3 sama dengan 0 berarti X sama dengan 3. Ya, setelah itu kita langsung masukkan ke garis bilangan. Nah, bilangan negatif pasti di sebelah kiri. Tandanya ada sama dengan, maka kita hitam penuh. Terus satunya positif 3. Ya, kita hitam penuh dan positif di sebelah kanan. Terus kita lakukan uji titik ya, titik uji. Masukkan ke yang ini. Atau ke yang ini, yang persamaan paling terakhir ini. Kita coba selalu 0. Kita coba 0. Masukkan di sini 0. 0 pangkat 2, 0. Tambah X, tambah 0, 0 tambah 0, 0. Kurang 12, berarti negatif. Positif toh? Berarti kalau kita masukkan 0, dia hasilnya negatif. Di sini negatif, sini positif, sini positif. Karena yang diminta di sini adalah tanda kurang dari atau sama dengan, maka daerahnya pasti di dalam sini. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah, kalau di tengah-tengah berarti X lebih dari sama dengan negatif 4, dia kurang dari sama dengan 3. Berarti himpunan penyelesaiannya X, di mana X itu kurang dari sama dengan 3 dan lebih dari sama dengan negatif 4. Ya, seperti itu. Ya, sekarang kita ke contoh terakhir ya. Contoh terakhir, mutlak 3 kurang 2X per mutlak per X tambah 2 kurang dari 4. Kalau kita dapat bentuk seperti ini kan bentuknya sama dengan bentuk mutlak A per B ya. Bentuk mutlak A per B. Itu kan bisa sama saja dengan mutlak A per mutlak B. Maka ini bisa saya tulis menjadi mutlak 3 dikurang 2X per mutlak X tambah 2 kurang dari 4. Ya. Nah, ini kita bisa kali silang ya, karena penyebutnya itu positif. Jadi kalau penyebutnya positif untuk pertidaksamaan, itu bisa kita kali silang. Kan kalau dia tidak positif, kita tidak bisa kali silang ya. Maksudnya begini ya. Misal 2 per negatif 3 kurang dari sama dengan 3. Nah, ini kalau di bawahnya negatif, kita tidak bisa kali silang. Kenapa? Karena kalau kita kali silang tandanya akan berubah.
Karena perkalian dengan bilangan negatif. Ya. Misalnya, contoh. Kalau kita kali silang berarti 2 negatif 3 kali 3 kurang dari negatif 9. Masa iya positif kurang dari negatif? Ini salah ya. Makanya kita tidak bisa mengalihkan silang kalau dia negatif. Tapi coba kalau dia positif. 2/3 kurang dari 3. Kalau dia positif. Kali silang. 2/3. Dikali silang berarti 3 kali 3 ya. 2 kurang dari 9. Ya ini benar. Makanya kalau dia di bawahnya positif kita bisa mengalihkan silang. Untuk pertidaksamaan ya. Kalau dia negatif jangan dikali silang. Nah ini kan tanda mutlak. Tanda mutlak kita tahu bersama bahwa dia pasti positif. Maka kita bisa kali silang menjadi mutlak 3 dikurang 2x kurang dari 4 dikali mutlak x tambah 2. Nah, ini kan positif. Jadi, ya, A itu sama dengan positif A. Begitu juga sebaliknya. Ya. Mutlak A itu sama dengan A. Jadi, 4 ini saya bisa tuliskan menjadi ya, mutlak 4, ya kan? Dikali x tambah 2. Ingat, ada sifat mutlak AB, A dikali B itu sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Begitu pula sebaliknya, mutlak A dikali mutlak B itu sama dengan mutlak A dikali B. Sehingga ini menjadi 3 dikurang 2x ya, mutlak ini. Kurang dari mutlak 4 dikali x tambah 2. Ini kan 4 dikali x, 4x tambah 8. Nah, kurang dari mutlak 3 kurang 2x. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman sudah bisa melanjutkan ya. Ingat, yang sifat mutlak x berpangkat 2 itu sama dengan x kuadrat. Ya kan? Ini bisa menjadi mutlak, tidak perlu mutlak lagi ya. Ini saya kuadratkan. Ini saya kuadratkan. Kalau mengkuadratkan salah satu ruas harus dua-duanya ya. Jadi jangan hanya salah satunya dikuadratkan. Ini menjadi 3 dikurang 2x berpangkat 2 kurang dari 4x tambah 8 berpangkat 2. Saya buat menjadi 0 berarti salah satu ruas saya kurangi ya. Saya bawa ke kiri lagi berarti yang kanan ini akan saya hilangkan. Berarti kedua ruas dikurangi 4x tambah 8. Menjadi 3 dikurang 2x berpangkat 2 dikurang 4x tambah 8 ya. Kurang dari 0. Ya kan? Nah, kalau sudah begini bentuknya sama saja dengan bentuk A kuadrat kurang B kuadrat. Yang A kurang B kali A tambah B. Atau sebaliknya, A tambah B kali A kurang B. Sama saja. Maka ini menjadi 3 dikurang 2x dikurang 4x tambah 8 kali 3 dikurang 2x ditambah 4x tambah 8 kurang dari 0 ya. Kemudian kita operasikan yang sejenis atau yang punya variabel atau konstan sama. Negatif 2x dikurang 4x, negatif 2 dikurang 4, negatif 6x. Ya, negatif 6x. Terus 3 dikurang 8. 3 dikurang 8 itu negatif 5. Nah, dikali 3 dikurang ini negatif 2x tambah 4x berarti dia positif 2x. Ya, positif 2x. 3 ditambah 8 positif 11. Kurang dari 0. Nah, ini ada yang negatif nih. Ini biar enak saya kalikan dengan negatif 1 ya. Kenapa? Biar dia positif semua koefisiennya. Jadi yang ini saya kalikan dengan negatif. Negatif 1. Saya kalikan dengan negatif 6x kurang 5. 2x tambah 11. Yang ini tidak perlu karena kalau saya kalikan dengan negatif 1 lagi berarti dia hitungannya positif dong. Ya kan? Nah, sementara kalau pertidaksamaan kalau dikalikan dengan negatif tandanya berubah menjadi lebih dari 0 ya. Kemudian ini negatif saya kalikan dengan ini menjadi 6x ya tambah 5 kali 2x tambah 1 tambah 11 ya. Lebih dari 0. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal membuat 0 ya. Membuat 0. 6x tambah 5 sama dengan 0. Berarti 6x sama dengan negatif 5. X sama dengan negatif 5 per 6.
Terus yang ini atau 2x tambah 11 sama dengan 0, 2x sama dengan negatif 11, x sama dengan negatif 11 per 2. Setelah itu kita masukkan ke garis bilangan. Sama-sama negatif, tinggal kita lihat yang mana yang paling kecil. Tentu saja negatif 11 per 2 ada di sebelah sini. Karena tandanya tidak ada sama dengan, berarti dia bulatan kosong. Di sini negatif 11 per 2. Terus di sini negatif 5 per 6. Nah, kemudian untuk mengetahui himpunan penyelesaiannya kita gunakan titik uji. Yang kita uji biasanya 0 kan? Nah, 0 ada di sebelah kanan sini. 0 ada di sini. Masukkan sudah ke sini. 6 kali 0. Tambah 5 ya. 6 kali 0, 2 kali 0. Tambah 11. Ini positif ya. Positif 5 kali positif 11. Positif kali positif itu hasilnya positif. Maka di sini daerahnya positif. Di sini negatif. Di sini positif. Karena yang mau diambil adalah yang kurang dari. Sementara kurang dari itu adalah negatif. Maka yang ini arahnya. Berarti himpunan penyelesaiannya nanti adalah X berada di antara negatif 11 per 2 dan berada di antara negatif 5 per 6. Ya, seperti ini. Ya, saya rasa cukup sekian penjelasan untuk materi kali ini dan latihan soalnya. Apabila ada contoh soal yang kurang dipahami, silakan tinggalkan catatan di kolom komentar. Nanti akan saya bantu jelaskan kembali. Atau bisa langsung chat ke IG atau Facebooknya ya. Semoga ini bermanfaat. Dengan ucapan syukur alhamdulillah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.